Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Kanda Muhammad Ridho dari Fakultas Seni Pertunjukan jurusan Karawitan dengan nomor induk mahasiswa 24 12 33 083. Di sini saya akan mempresentasikan seni kebudayaan, yaitu mengenal tentang seni beluk. Latar belakang seni beluk adalah salah satu kesenian vokal tradisional khas masyarakat Sunda, khususnya berkembang di daerah Tasikmalaya, Garut, dan sekitarnya di Jawa Barat. Beluk ini dikenal sebagai seni olah vokal tanpa iringan alat musik yang menonjolkan teknik pernapasan dan suara dari dalam atau resonansi dalam tubuh. Tujuan seni beluk itu sebagai media ekspresi budaya dan tradisi, sebagai sarana ritual dan spiritualitas, dan terakhir untuk menghibur dan menyampaikan nasihat. Sifat subjektifnya menurut Emik dan Etik. Menurut Emik ada sakral dan penuh makna spiritual, identitas budaya, media pengungkap rasa, ada kebanggaan tradisional, dan perlu kekhusyuan jiwa. Menurut Etik, seni vokal tradisional Sunda, warisan budaya, fenomena sosial dan estetika perlu dilestarikan sebagai identitas Sunda. Dari sudut pandang Emik, seni beluk tidak hanya dipandang sebagai hiburan atau bentuk ekspresi estetika, tetapi sebagai bagian sakral yang menyatu dalam kehidupan masyarakat Sunda di pedesaan, khususnya di wilayah Priangan Timur. Bagi para pelaku dan penikmat beluk, kesenian ini adalah media spiritual, sarana komunitas batin, dan bentuk sebagai pengabdian kepada Tuhan. Pelaku seni beluk seringkali meyakini bahwa kemampuan untuk membawakan beluk merupakan anugerah atau warisan dari leluhur, bukan semata-mata hasil latihan teknis. Dalam konteks ini, beluk dianggap memiliki dimensi gaib dan religius yang hanya bisa dipahami oleh mereka yang sudah menyatu dengan nilai-nilai tradisi dan spiritualitas lokal. Dan dari sudut pandang etik, seni beluk dipahami sebagai salah satu bentuk ekspresi vokal tradisional yang unik dalam khazanah musik Nusantara, khususnya budaya Sunda. Penelitian memandang beluk sebagai fenomena musikologis, sosiologis, dan antropologis yang mencerminkan sistem nilai, struktur sosial, serta pandangan dunia masyarakat pendukungnya. Secara musikologis, beluk dikaji sebagai vokal akapela yang memiliki karakteristik khas seperti penggunaan tangga nada pelog salendro lokal, teknik cengkok vokal yang rumit, serta gaya improvisasi yang tinggi. Dalam kerangka ini, beluk dinilai sebagai musik yang kompleks meskipun tanpa iringan alat musik. Teknik pernapasan, pengolahan vokal, dan kontrol emosi dalam beluk sering menarik perhatian para etnomusikolog karena tingkat kesulitannya sangat tinggi. Sifat objektifnya itu sebagai seni vokal tanpa instrumen musik, memiliki fungsi tradisional dan ritual,
dipelajari secara lisan, memiliki ciri teknik vokal khusus. Tangibalnya atau benda yang berwujudnya hanya ada buku wawacan, sesajen, dan baju pangsi. Kalau intangibalnya, seni beluk ini mencakup aspek-aspek budaya dan spiritual yang tidak berwujud fisik, namun sangat penting dalam keberadaan dan pelestarian kesenian ini. Kesimpulan dari seni beluk tersebut, seni beluk adalah salah satu kesenian tradisional Sunda yang khasnya terutama berkembang di wilayah Priangan Timur seperti Tasikmalaya. Beluk merupakan vokal iringan musik yang mengandalkan Tasikmalaya. Beluk merupakan seni vokal tanpa iringan alat musik yang mengandalkan kekuatan, napas teknik, suara melengking, dan penghayatan mendalam terhadap syair atau pantun yang dibawakan. Dan di sini saya akan menjelaskan tentang kebudayaan Sunda itu yang ada di wilayah sekitar rumah di wilayah. Saya akan menjelaskan tentang kebudayaan rumah adat Cikondang yang berada di daerah Lamajang, Cikalong, Pangalengan. Latar belakang rumah adat Cikondang lahir dari nilai-nilai budaya Sunda yang menjunjung kesederhanaan, penghormatan terhadap alam dan leluhur, serta kebersamaan sosial. Keberadaannya menjadi bagian penting dalam menjaga identitas dan tradisi masyarakat Cikondang hingga sekarang. Tujuan sifat subjektifnya. Menurut pandangan Emik, rumah adat Cikondang dipandang sebagai rumah adat sakral, pusat budaya, dan simbol jati diri masyarakat. Adat yang penuh makna spiritual, bukan sekedar rumah tua. Ia adalah perwujudan hidup dari filosofi leluhur Sunda yang masih dijaga hingga kini. Itu menurut pandangan Emik. Dan menurut pandangan etik, rumah adat Cikondang adalah simbol budaya lokal yang bernilai tinggi, penting untuk dilestarikan, dan menjadi objek kajian budaya sosial dan arsitektur. Sifat objektifnya yaitu rumah adat Cikondang menggambarkan karakter fisik, fungsi sosial, serta statusnya sebagai objek budaya tanpa memasukkan pandangan spiritual atau kepercayaan masyarakat adat. Untuk tangibal atau yang berwujud, struktur bangunan yang pertama ya bangunan rumah adatnya, yang kedua material bangunan, yang ketiga perabotan yang ada di sekitar rumah adat Cikondang, perabotannya. Non materialnya seperti untuk gotong royong, terus upacara adat, kepercayaan terhadap leluhur, filosofi kehidupannya, ada tata krama dan etika. Kesimpulan dari rumah adat Cikondang adalah warisan budaya Sunda yang mencerminkan kesederhanaan, kearifan lokal, dan nilai-nilai adat. Selain sebagai tempat tinggal, rumah ini berperan penting dalam menjaga tradisi dan identitas masyarakat adat. Pelestarian sangat penting agar budaya leluhur tetap hidup di tengah perkembangan zaman. Mungkin dari presentasi dari saya dicukupkan sekian. Mohon maaf bila ada salah kata atau apa, mohon dimaafkan. Untuk sekali lagi mohon dimaafkan. Sekian dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.